Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fran Hidayat dengan 3 digit NIM terakhir 041. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai SPI. Nah, lalu akan dilanjutkan dengan video pembahasan codingan dan video saat praktek. Nah, di sini uh, pertama, apa sih itu protokol SPI? Nah, ini adalah komunikasi sinkron. Nah, SPI sendiri itu menggunakan jalur detak atau clock khusus untuk menyinkronkan pengiriman data antara master dan slave. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan penyelesaian baud rate secara manual seperti UART. Lalu di sini ada full duplex master slave. Nah, data dapat dikirim dan diterima secara bersamaan atau dua arah ketika dengan hubungkan kendalian penuh oleh master dan mengatur siklus detak komunikasi ke satu atau beberapa perangkat slave. Lanjut, di sini ada jalur utama fisik dari SPI. Pertama ada MOSI, MISO, SCK, SS, dan CS. Nah, di sini ada master out slave in, itu jalur transmisi searah untuk mengirimkan data dari perangkat dari master menuju ke perangkat slave. Kemudian ada MISO, ini adalah master in, slave out, ada jalur transmisi searah untuk mengirimkan data balik dari perangkat slave menuju perangkat master. Kemudian ada SCK atau serial clock. Pulsa ini mensinkronkan yang dihasilkan eksklusif oleh master untuk menjaga detak pengiriman data tetap konsisten. Lalu ada SS atau CS, itu sebagai jalur kontrol aktif atau aktif low untuk memilih slave spesifik yang ingin diajak berkomunikasi. Lalu di sini ada arsitektur koneksi, yaitu itu dengan skemanya master slave. Nah, koneksi standar SPI langsung menggunakan pin yang menyesuaikan antara master slaves. Ada MOSI ke MOSI, MISO ke MISO, SCK dan ke SCK. Lalu master menggunakan pin SS atau CS secara manual yang diturunkan ke logika low untuk mengaktifkan slave target sebelum mengirimkan data clock. Kemudian ketika pin SS berada pada logika high atau nonaktif, jalur MISO dari slave akan berada pada status impedansi tinggi high Z untuk menghindari tabrakan data. Lalu di sini ada polaritas dan fase clock SPI. Nah, ini ada 4 mode transmisi SPI. Yang ini yang keempat, itu yang pertama itu ada konfigurasi CPOL dan CPHA. Perbedaan karakteristik hardware mengharuskan penyelesaian timing data terhadap pulsa detak clock. Ini ada CPOL atau clock polarity, itu menentukan status idle dari clock 0 saat idle, 1 saat idle high. 0 saat idle low, 0 saat idle low, 1 saat idle high. Kemudian ada CPHA atau control phase, menentukan timing pengambilan sampel data atau sampel yang diambil saat transisi naik atau turun pertama atau kedua. Lanjut di sini, itu ada mekanisme transmisi data. Nah, di sini ada prinsip shift register, kemudian ada pertukaran bit simultan. Pertama, untuk prinsip shift register, itu master dan slave masing-masing memiliki shift register internal dengan ukuran tetap. Biasanya ada 8 sampai 16 bit yang terhubung membentuk loop sirkular tertutup. Selanjutnya di sini ada pertukaran bit simultan. Setiap detak clock berbunyi, satu bit digeser mengeluarkan dari master menuju slave melalui MOSI. Dan secara bersamaan satu bit digeser keluar dari slave menuju master melalui MISO. Lanjut di sini ada topologi hubungan multi slave ya. Semisal parameter bidangnya itu ada deskripsi koneksi. Jadi kalau misalkan topologi independen, itu setiap slave memiliki satu jalur CS khusus dari master. Kalau misal topologi DNC chaining atau seri, itu output slave atau misalnya terhubung ke input slave berikutnya. Lalu untuk parameter bandingnya, di sini ada konsumsi pin GPIO. Jika topologi independennya itu boros pin ya. Karena N jalur CS dan N untuk slave. Kalau misalkan topologinya untuk seri itu sangat hemat karena cuma butuh satu jalur CS aja buat semua secara global. Lalu untuk parameter bandingnya yang selanjutnya itu ada kompleksivitas software. Kalau misalkan pakai topologi independen itu tuh sederhana. Kalau misalkan dari si chaining atau seri itu tinggi, jadi lebih ribet lah karena harus menggeser seluruh data itu secara beruntun. Kemudian ada
Parameter bandingan terakhir untuk kecepatannya itu bisa sangat tinggi dan bisa optimal di setiap slave-nya untuk yang independen. Kemudian untuk yang chaining atau seri itu sangat terbatas karena latensi pergeseran seri. Seperti itu. Lanjut di sini untuk kelebihan utama SPI sendiri, untuk throughput-nya sangat tinggi, jauh lebih cepat dibandingkan I2C atau UART karena tidak ada batasan pull-up resistor lambat dan overhead alamat. Kemudian ada protokol yang sangat sederhana, tidak membutuhkan manajemen collision control, header pakai data yang rumit, maupun parsing software yang berat. Dukungan full duplex, transfer dua arah, dilakukan secara simultan. Menghemat siklus clock untuk transfer data interaktif. Selanjutnya, di sini ada konsumsi dayanya yang rendah, persyaratan sirkus driver, fisik relatif sederhana, membuatnya sangat efisien untuk peripheral daya rendah. Selanjutnya, di sini ada keterbatasan protokol SPI. Yang pertama itu membutuhkan pin yang banyak, karena memerlukan minimal itu 4 kabel komunikasi dasarnya, dan jumlah pin akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah slave. Ini untuk topologi yang independen. Nah, selanjutnya di sini ada sinyal tanpa acknowledge atau ACK. Master tidak mendapat feedback otomatis. Apakah slave benar-benar menerima data dengan baik, sukses atau mengalami error. Kemudian di sini ada tanpa kendali aliran atau flow controlnya itu tidak mengetahui jika masternya itu kewalahan dalam memproses data sehingga risiko data terlewat atau hilang itu tetap ada. Kemudian yang terakhir itu ada jarak jangkauan yang pendek karena rentan terhadap intervensi noise jika kabel terlalu panjang. PCB itu bisa maksimalnya hanya 1 meter aja. Oke, yang terakhir ini ringkasannya. SPI itu peripheral yang cukup tinggi, itu bisa dipakai di LCD, pakai baca kartu SD, encoder, dan chip memory flash eksternal. Kemudian ada verifikasi lembar data atau datasheet untuk kecocokan CPOL dan CPHA antara microcontroller, master chip, dan sensor peripheral. Kemudian ada menggunakan resistor seri pada jalur panjang. Masang aja dari 10 sampai 100 ohm sedekat mungkin ya untuk meminimalkan pantulan sinyal. Kemudian yang terakhir di sini ada implementasikan software checksum ya, karena SPI tidak memiliki deteksi kesalahan bawaan. Tambahan juga untuk verifikasi CRC-nya atau parity byte-nya itu di tingkat software untuk aplikasi kritis. Oke, itu aja untuk penjelasan protokol SPI sendiri. Selanjutnya itu ada video penjelasan codingan dan akan ada video dalam prakteknya. Lanjut. Lanjut di sini aku bakal ngebahas untuk praktikum kita untuk yang SPI itu sendiri itu kita mempelajari apa aja atau menggunakan apa aja. Di sini kita uh, menggunakan LCD TFT pakai microcontroller pakai SP32 jadi sebagai perantaranya. Nah, untuk programnya sendiri ini contohnya itu ada ini masih belum HD. Jadi di sini untuk pinnya ada 22, 21, 12. Nah, sini ada pinnya fungsinya 23, CLK 18, CSL 5, DS-nya 2, RST-nya 4, PL-nya 32. Nah, setelahnya dia bakal menunjukkan pada salin monitor bahwasanya teksnya itu sudah di display atau belum. Nah, di saat munculkan adalah berupa tulisan seperti ini, automation, kemudian engineering, automation, engineering dengan konfigurasi yang sudah ada di sini. Seperti itu. Jadi LCD-nya ini kita pakai yang TFT. Oke. Jadi bahasanya sudah berhasil untuk percobaan yang menggunakan LCD TFT. Lanjut, sini yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kita pakai STM32, habis itu sebagai
perantara ya antara mikro STM32 di sini itu sebagai pengirim, sebagai penerima pakai debuggernya, lalu ESP32 itu sebagai pengirim. Nah, di sini untuk hasilnya itu yang akan dimunculkan pada LCD-nya itu akan tulisan sini masih ngebug. Nah, itu yang benar nanti itu ada di sini. Nah, output yang dihasilkan itu kan seperti ini yang benernya ya. Automation engineering secara bergantian untuk yang tadi. Karena tadi itu agak kesenggol untuk pinnya. Dan warnanya juga akan berubah mengikuti tulisannya. Jadi STM-nya yang komunikasinya dan ISP32 seperti itu. Oke. Lalu lanjut sini. Untuk yang keempat pakai SP32, pakai SPI dengan tambah RTOS. Sini kita upload dulu. Nah, di sini untuk awal ini dia akan ngeblank terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwasanya SD card-nya sudah terbaca. Ketika sudah terbaca, ketika di saat monitoring, saat dimulai dari awal, akan menunjukkan total berapa giga, 30 giga, dan dipakai di 3 giga. Dan di sini, ketika ngeblank itu menandakan kalau misalnya SD card itu sudah terbaca dengan baik. Nah, untuk wiringnya sendiri, itu pin 2 buat LED, ada CS235, SCK19, MOSI di 18, MISO dan di 23. VCC dan ground itu masing-masing ke ISP-nya. Nah, untuk khusus untuk VCC-nya itu kita menggunakan VIN. Entah kenapa kalau misalnya kita nggak menggunakan VIN itu nggak terbaca. Dan ini sudah berhasil untuk project yang free RTLS ya untuk SPI itu sendiri seperti itu. Oke, ini dari kita recap dari awal bahwasanya kita menggunakan LED, kemudian untuk perihal menghasilkan dari hasil komunikasi antara dua mikro, dan itu saja untuk yang SPI kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.